madness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be. Nah, inilah kerennya dari Gibran Rakabuming Raka ya, bahkan tidak terjebak dalam narasi-narasi yang pro Israel ya, yang kontra Israel, bahkan juga banyak yang menolak Israel berlaga di Indonesia. Bahkan kemarin juga Ganjar Pranowo bahkan juga ikutan menolak timnas dari Israel. Padahal juga diketahui peraturan dari FIFA, jauhkanlah sepak bola dan kepentingan politik. Itu sudah jelas lah. Kalau pesepak bolaan atau olahraga dikaitkan dengan politik, maka tidak akan ada kejuaraan dunia. Ya kalau menurut saya sih, contoh saja misalkan si A, si B berkonflik. Dan ketika ada konflik tersebut, si A menolak laga dengan si B, maka dipastikan tidak akan ada Piala Dunia. Makanya peraturan di FIFA jelas, yaitu sepak bola jangan campur adukan dengan kepentingan politik. Saya sangat setuju sekali dengan pendapat Gibran, yaitu Gibran tidak memihak timnas Israel. Malah di sini Gibran terlihat di jalan tengah lah. Bahkan diketahui pada saat ditanyai, Gibran justru menjawab, ya sebagai tuan rumah saya menyiapkan venue, yaitu untuk timnas Israel pada U20. Walaupun saat ini diketahui tengah ramai penolakan timnas U20 dari Israel. Bahkan kemarin juga ada yang berdemo menolak kedatangan timnas Israel. Dan bahkan tidak hanya ormas saja yang menolak timnas Israel main ke Indonesia, termasuk Gubernur Bali, bahkan Ganjar Pranowo, dan juga dari PDIP kalau nggak salah ya. Itu juga ramai-ramai menolak kedatangan timnas Israel. Kalau kita memang sebagai tuan rumah yang baik, ya kita harus menyediakan tempat yang terbaik bagi undangan tersebut lah. Apalagi ini juga undangan dari FIFA, bukan undangan dari Indonesia. Kita cuma menjadi tuan rumah saja. Ini bahkan juga dikomentari Leonita Lestari. Ini orang pinter, meski masih muda, pandai baca situasi, alih-alih masuk ke tengah tawuran dan berpihak. Dia justru menengahi, tak lupa dia juga siapkan ambulans, tenda darurat, bahkan koordinasi dengan rumah sakit. Pun dia nggak pilih-pilih saat harus menolong bahkan evakuasi. Dia ngerti seharusnya berpolitik. Ini merupakan jawaban yang cerdas sekali loh dari pemimpin dari wali kota, yaitu Gibran. Nah dari sini Gibran menanggapi, tugas saya sebagai tuan rumah hanyalah menyiapkan venue saja. Kita pastikan tamu-tamu bisa datang ke Solo dalam keadaan aman dan nyaman, dan pertandingan berjalan dengan baik. Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo. Nah dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya, kira-kira bagaimana ya? Banyak yang sependapat dengan Gibran Rakabuming atau malah sebaliknya. Yang paling jelas pada diri Mas Wali adalah karakter tegas dan ngayomi serta melindungi. Jauh lebih terhasil lah dibanding ramanya. Koreksi tegas lah. Mending Pak Prabowo pasangan sama Mas Wali ini aja ya kan. Better. Gibran suka detail, nggak suka bicara. By the way, ternyata Palestina sudah merdeka. Sudah nggak relevan kalau tolak timnas Israel dengan alasan lanjutkan Soekarno dukung kemerdekaan Palestina. Lagian Palestina dukung RI tuan rumah Bildun. Nggak masalah tim Israel datang ke Jakarta, sepakat. Ya, tugasnya bukan untuk mikir membuat keputusan. Iya Zah, Ganjar Pranowo sangat mengecewakan. Semoga makin kesini dia bisa menunjukkan jati dirinya. Iya, memang untuk pemimpin ya, pemimpin pada tahun 2024 besok dan seterusnya, memang pemimpin Indonesia harus memiliki ketegasan dan bahkan juga mengayomi lah. Tegas dan mengayomi, itu adalah ciri khas pemimpin Indonesia pada 2024 mendatang lah. Makanya dari sini sudah jelas lah, Gibran Rakabuming merupakan ciri khas dari seorang pemimpin masa depan lah, yaitu tegas dan bahkan juga cenderung menengahi. Jadi tidak berpihak si A dan si B, tetapi menjadi penengah. Bahkan dari sini, jika masyarakat Indonesia tetap kekeh menolak timnas dari Israel, maka akan ada yaitu 3 poin, yaitu sanksi FIFA. Yang pertama, bisa saja status tuan rumah dicopot. Dengan hadirnya penolakan terhadap Israel, maka potensi FIFA akan mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Pasalnya, Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional atau IFAB telah memastikan bahwa tuan rumah di event-event sepak bola di bawah naungan FIFA tak boleh membawa urusan politik. Dengan penolakan ini, FIFA pun bisa saja mengalihkan status tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang dimiliki Indonesia ke negara peserta lainnya. Dan yang kedua, Indonesia tak bisa jadi tuan rumah event FIFA. Jika Israel benar-benar tak bisa tampil di Piala Dunia U20 2023, maka Indonesia bisa saja mendapat getah, tak akan lagi bisa menjadi tuan rumah ajang-ajang yang digelar oleh FIFA. Sebab FIFA akan
menjadikan polemik ini sebagai acuan sebelum menunjuk sebuah negara menjadi tuan rumah event-event internasional. Dengan adanya penolakan ini, Indonesia pun terancam tak bisa menggelar ajang-ajang bergengsi dari FIFA, termasuk Piala Dunia. Dan yang ketiga, ini yang paling horor ya, yaitu Indonesia di-ban oleh FIFA. Sanksi yang paling berat yang akan dirasakan Indonesia FIFA jika menolak Israel di Piala Dunia U20 2023 adalah pembekuan atau ban dari FIFA. Dengan pembekuan ini dari FIFA, sepak bola Indonesia pun tak akan bergeliat dan timnas Indonesia maupun klub-klub di dalamnya tak bisa bermain di kompetisi resmi. Sanksi ini pun akan merembet ke berbagai elemen seperti klub, pemain, pelatih, dan wasit yang akan kehilangan pekerjaan mereka. Nah, jadi memang harus dipisahkan lah antara olahraga dan urusan politik lah, seperti itu. Jadi memang kalau tidak bisa memisahkan antara olahraga dan urusan politik, maka kita akan menjadi penonton saja lah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung kesuksesan Piala Dunia U20 tanpa keikutsertaan timnas Israel. Menurutnya, panitia bisa mengupayakan langkah terobosan agar Piala Dunia tetap berjalan dengan baik meski Israel tidak main di Indonesia. Ganjar menegaskan sikap penolakannya tersebut merupakan sikap seorang kader PDIP dan sesuai prinsip dan amanat Presiden ke-1 Republik Indonesia Soekarno untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku mengetahui penolakan Gubernur Jateng tersebut. Namun demikian, memastikan venue dan persiapan Piala Dunia U20 berjalan lancar dan aman. Meskipun ada statement dari sejumlah gubernur yang menolak timnas Israel ke Indonesia. Tugas saya sebagai tuan rumah menyiapkan venue. Sudah itu saja. Kami pastikan acara berjalan lancar dan aman di Kota Solo, kata Gibran di Balai Kota pada Jumat 24 Maret. Ditanya terkait penolakan Gubernur Jateng dan Gubernur Bali terkait timnas Israel ke Indonesia merupakan bagian sikap dari PDIP. Gibran mengaku tidak mendapatkan arahan atau instruksi dari PDIP. Gibran juga tidak mau menanggapi dampak dari penolakan sejumlah gubernur. Tugas saya menyiapkan venue dan kami pastikan acara berjalan lancar. Wes itu saja, kata dia. Ia pun akan menunggu keputusan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan PLT Menpora Mujahir Effendi. Sejauh ini, kata dia, PSSI menghadiri agenda Kongres FIFA di Rwanda dengan tujuan menindaklanjuti event-event olahraga setelah Piala Dunia U20 2023. Yang jelas, penyelenggaraan Piala Dunia U20 menjadi tolok ukur event berikutnya. Kalau U20 berhasil, Indonesia bisa dapat event yang lebih besar lagi, kata dia. Ia menambahkan, terkait venue Piala Dunia U20, Stadion Manahan Solo dari FIFA akan melakukan pengecekan terakhir pada Sabtu 25 Maret. Pengecekan juga menyasar 4 lapangan latihan. Semua lapangan yang digunakan Piala Dunia U20 akan ditinjau FIFA ke sini dulu sore ke Surabaya, pungkasnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka enggan mengomentari maraknya penolakan tim nasional timnas Israel berlaga pada Piala Dunia U20 di Indonesia. Gibran mengatakan menghargai semua pendapat, tetapi ia tetap akan menyiapkan venue. Pak Ganjar, ada penolakan. Monggo silakan. Saya menghargai semua pendapat dari para gubernur, kata Gibran di Balai Kota Solo, dilansir Detik Jateng pada Jumat 24 Maret 2023. Gibran menegaskan, tugasnya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 hanya menyiapkan venue. Putra Presiden Joko Widodo itu menjamin tamu-tamu dari berbagai negara yang ke Solo dalam keadaan aman dan nyaman. Tugas saya sebagai tuan rumah hanyalah menyiapkan venue saja. Kita pastikan tamu-tamu bisa datang ke Solo dalam keadaan aman dan nyaman, dan pertandingan berjalan dengan baik, ungkapnya. Gibran menegaskan, terkait negara Israel, dia mengembalikan keputusan tersebut kepada petinggi sepak bola
yakni FIFA dan PSSI. Urusan Israel saya kembalikan ke para pimpinan di FIFA dan PSSI, pungkasnya. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka enggan mengomentari adanya penolakan timnas Israel berlaga pada Piala Dunia U20 di Indonesia. Gibran mengatakan menghargai semua pendapat dari para gubernur, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, ada penolakan, monggo silahkan. Saya menghargai semua pendapat dari para gubernur. Gibran menegaskan tugasnya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 hanya menyiapkan venue saja. Tugas saya sebagai tuan rumah hanyalah menyiapkan venue. Kita pastikan tamu-tamu bisa datang ke Solo dalam keadaan aman, nyaman, dan pertandingan berjalan dengan baik. Gibran juga menegaskan bahwa terkait negara Israel, dirinya mengembalikan keputusan tersebut kepada petinggi sepak bola yakni FIFA dan PSSI. Urusan Israel saya kembalikan ke para pimpinan di FIFA dan PSSI, pungkasnya. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak tim Israel main ke Indonesia dalam laga Piala Dunia U20. Sikap tersebut wujud dari upaya bersama untuk mendukung kemerdekaan Palestina sesuai amanat Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno. Menurutnya, sebagai kader PDIP, dirinya memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan maupun dalam Conference of the New Emerging Force. Jadi ya, kita ikut amanat beliau, kata Ganjar dalam keterangan tertulis pada Kamis 23 Maret. Ganjar juga terus mengamati aksi-aksi kekerasan yang cenderung meningkat ke Palestina. Ia mencermati kemunculan kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka. Karenanya, penting bagi kita untuk tetap menyuarakan dukungan kita kepada perjuangan Palestina merdeka. Jelas Ganjar Pranowo. Indonesia bakal menggelar Piala Dunia U20 2023 yang rencananya akan dilaksanakan pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang. Dalam gelaran Piala Dunia U20 2023 tersebut, ada 6 daerah yang telah ditunjuk sebagai venue, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Palembang, Solo, dan juga Bali. Namun menjelang Piala Dunia U20 2023 tersebut, masalah pun datang seiring bakal tampilnya timnas Israel U20 pada ajang 2 tahunan itu. Masalah ini datang seiring adanya penolakan dari beberapa elemen di Indonesia. Bahkan salah satu venue pertandingan, yakni Bali, juga menolak kehadiran Israel. Penolakan ini hadir dari peraturan yang berlaku di Indonesia, terutama dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Peraturan Menteri Luar Negeri atau Permenlu. Hadirnya penolakan ini pun lantas menjadi polemik dan menjadi perbincangan di kalangan penikmat sepak bola tanah air. Sebab jika kehadiran Israel benar-benar ditolak, Indonesia selaku tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pun berpotensi mendapatkan sanksi dari penyelenggaraan ajang itu, yakni FIFA. Dikutip dari Instagram Bola Times pada Sabtu 25 Maret 2023, berikut sanksi yang akan diterima Indonesia dari FIFA andai penolakan terhadap Israel untuk tampil di Piala Dunia U20 2023 terrealisasi. Status tuan rumah akan dicopot. Dengan hadirnya penolakan terhadap Israel ini, ada potensi FIFA akan mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Pasalnya, Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional atau IFAB telah memastikan
bahwa tuan rumah di event-event sepak bola di bawah naungan FIFA tak boleh membawa urusan politik. Dengan penolakan ini, FIFA pun bisa saja mengalihkan status tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang dimiliki Indonesia ke negara peserta lainnya. 2. Indonesia tak bisa jadi tuan rumah event FIFA jika Israel benar-benar tak bisa tampil di Piala Dunia U20 2023. Maka Indonesia bisa saja mendapat getah, tak akan lagi bisa menjadi tuan rumah ajang-ajang yang digelar FIFA. Sebab FIFA akan menjadikan polemik ini sebagai acuan sebelum menunjuk sebuah negara menjadi tuan rumah event-event internasional. Dengan adanya penolakan ini, Indonesia pun terancam tak bisa menggelar ajang-ajang bergengsi dari FIFA, termasuk juga Piala Dunia. 3. Indonesia di-banned oleh FIFA. Sanksi paling berat yang akan dirasakan Indonesia jika menolak Israel di Piala Dunia U20 2023 adalah pembekuan atau ban dari FIFA. Dengan pembekuan dari FIFA itu, sepak bola Indonesia pun tak akan bergeliat dari timnas Indonesia maupun klub-klub di dalamnya. Tak bisa bermain di kompetisi resmi. Sanksi ini pun akan merembet ke berbagai elemen seperti klub, pemain, pelatih, dan wasit yang akan kehilangan pekerjaan di lapangan hijau. Bahkan diketahui, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka buka suara menanggapi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menolak tim nasional Israel berlaga di Piala Dunia U20 Indonesia. Gibran beralasan tugasnya sebagai tuan rumah hanya menyiapkan gelaran internasional tersebut berjalan dengan baik. Namun ia mengatakan tetap menghormati Ganjar sebagai gubernur dan seniornya di PDI Perjuangan. Monggo silakan, saya menghargai semua pendapat dari para gubernur, kata Gibran menjawab pertanyaan wartawan di Solo soal penolakan Ganjar pada Jumat 24 Maret. Namun saat ditanya mengenai sikap pribadinya, Gibran hanya menjawab diplomatis. Urusan Israel saya kembalikan lagi kepada para pimpinan. Tugas saya sebagai tuan rumah hanya menyiapkan venue saja, katanya. Ia memastikan Kota Solo sudah sepenuhnya siap menyambut delegasi dari berbagai negara peserta Piala Dunia U20. Stadion Manahan dan fasilitas pendukung lainnya dipastikan memenuhi standar yang ditetapkan oleh FIFA. Kita pastikan tamu-tamu bisa datang ke Solo dalam keadaan aman, nyaman, dan pertandingan berjalan dengan baik, katanya. Sebelumnya diketahui, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak tim nasional Israel ikut berlaga pada Piala Dunia U20 di Indonesia. Menurut Ganjar, penolakan ini sebagai wujud komitmen bersama pendukung kemerdekaan negara Palestina sesuai amanat Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno. Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, maupun dalam Conference of the New Emerging Force. Jadi ya, kita ikut amanat beliau, kata Ganjar di Semarang pada Kamis 23 Maret 2023. Bahkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya mempertanyakan gerakan kelompok masyarakat menolak kehadiran timnas Israel untuk berlaga pada Piala Dunia U20 di tanah air. Yahya tak masalah jika timnas Israel datang ke Indonesia. Ia menilai kedatangan timnas Israel ke Indonesia tak merugikan posisi Palestina. Kalau kita cuma menolak Israel jangan datang, habis itu tidur, apa gunanya buat Palestina? Nggak ada gunanya juga, kata Yahya di Istana Kepresidenan. Yahya mengatakan hal yang harus dilakukan adalah menaikkan daya tawar Indonesia di kancah internasional. Dengan demikian Indonesia bisa membantu perjuangan Palestina dengan lebih baik. Dia menyebut salah satu cara menaikkan daya tawar tersebut melalui gerakan Piala Dunia U20. Oleh karena itu, Yahya mendukung gelaran tersebut. Kita kembangkan
positioning Indonesia melalui FIFA ini, sehingga kita betul-betul mempunyai posisi moral yang meningkat untuk terus mengartikulasikan arah dari solusi Palestina, ujar dia. Sebelumnya, keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20 Indonesia memicu polemik. Sejumlah pihak menolak kedatangan timnas Israel pada gelaran yang berlangsung 20 Mei hingga 11 Juni mendatang.